Itulah ini dia kan al-ikhtilafu rahmatun. Iya. Perbedaan itu suatu rahmat. Nah, tapi kalau sekarang orang kagak. Al-ikhtilafu laknatun. Iya. Laknat. Iya. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Oke, langsung aja. Ya. Oke, langsung aja. Sekarang saya ngebajak channelnya Tuan Guru Syaukani. Samping saya ini ada MC Kondang. Ceritanya. Ya, kesempatan kali ini saya ngebajak channelnya Tuan Guru Syaukani. Gitu. Ya, jadi langsung aja saya kenalin dulu nih ya. Samping saya ini ada Giad Hanani. Giad Hanani itu bisa dikatakan MC kondangnya daerah Cakung yang udah melalang buana kemana-mana. Ya, apa sih yang memotivasi atau awal mulanya itu bagaimana bisa jadi MC panggilan loh? Enggak, belum. MC panggilan, sangar ya? Gimana itu ceritanya, bisa diceritain nggak awal mulanya? Sebelumnya ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat penontonnya YouTube channelnya apa ini? Tuan Guru Syaukani. Ustadz Syaukani. Tadi gimana awal mulanya? Awal mulanya, Jujur pertama takut banget buat ngomong di depan orang banyak. Itu pas kan pengajian kan ada acara hitobah. Iya. Pengajian Jami'atul Khairat. Saya ditunjuk jadi MC. Iya, betul. Awalnya mati kutu banget lah. Terus? Nah, ya itu terus. Nah, setelah berapa selang kemudian, sebulan kan saya sebulan kemudian ya. Iya. Saya sholat di Islamic Center. Nunggu Zohor itu, saya keliling sekitaran Jakarta Islamic Center gitu. Saya belum kenal banget itu sama Jakarta Islamic Center dan belum bolak-balik. Iya. Nah, pas keliling kan ada hotel, kan ada bacaan hotel kan ya di dalamnya. Iya. Pas saya masuk ke dalam itu, ternyata ada satu ruangan gedung itu radio. Iya. Saya ke situ ke radio. Dan pas banget ada formulir buat belajar di situ. Iya. Nah, saya belajar di situ selama 3 bulan. 3 bulan tuh? 3 bulan jadi itu. Training lah ya, training. Iya. Training. Kayak belajar gitu. Latihan. Nah, itu awal mulanya berarti belajar dari Islamik. Iya. Oh, awal mula dasar banget itu di Islamik. Di pengajian. Pengajian. Di pesantren. Tapi belum banget tahu tentang MC gitu. Iya. Terus abis itu belajar tentang public speaking di Islamik. Islamik mana nih? Jakarta Islamic Center. Oh, yang di utara sini ya? Center. Iya. Nah, terus setelah mulai belajar itu udah mulai dilepas belum sama mentornya atau gimana? Maksudnya dilepas itu udah mulai dikasih job atau? Udah. Pas banget kan tahunan itu Islamic ngadain acara namanya Halal Fest. Iya. Nah, saya itu langsung ngisi acara di luar ruangan, di acara-acara outdoor. Oke, lanjut lagi ya. Lanjutannya, pertanyaan berikutnya mungkin ini lebih ke pertanyaan banyaknya. Nggak banyak juga sih, dikit. Iya. Itu jadi yang ngebuat Giad ini ngerasa yakin buat jadi MC itu gimana? Karena satu pengen sih masuk ke dunia itu. Motivasinya motivasinya itu dari ngeliat siapa kali gitu. Jujur kalau di dunia MC, iya, ada satu orang Indonesia yang bikin itu pengen buat jadi panutan gitu ya. Kira-kira siapa tuh? Almarhum Olga, salah satunya saya ngefans banget. Ngefans. Jadi kepengen lah kayak almarhum gitu. Olga. Kepengen rada-rada begitu apa gimana? Enggak, maksudnya di itunya. Oh, apa namanya? Pamornya tinggi. Iya, kerjaannya kayak almarhum ya. Iya, kayak Raffi Ahmad. Sultan dong. Iya, Sultan Gang Bodong. Amin. Oke. Kalau di sana ada Sultan Andarin, Sultan Gang Bodong ya. Amin. Ya, itu berarti berangkatnya dari situ. Nah,
mohon maaf nih ya. Kira-kira kalau untuk apa itu namanya, kita ngeliat fee dari MC itu gimana sih? Fee itu apa sih? Duit ya? Fee ya gitu deh, maksudnya bayaran lah kasarannya. Belum tinggi lah. Belum tinggi. Belum Tapi ada aja gitu. Ada. Nah, biasanya kalau setiap orang yang minta kita buat jadi MC, itu dia ada fasilitas yang disiapin untuk kita nggak? Ada. Pasti ada atau pasti gimana? ada dong. Kira-kira apa aja tuh Kalau fasilitas? saya sih waktu acara dikasih ruangan gitu. Ruangan, buat terus? istirahat. Iya, terus Minuman dikasih. minuman. Iya. Itu kira-kira ini nggak jadi kira-kira mulu nih. Apa namanya? Itu yang minta, kita yang minta atau emang udah Dia disediain? ngasih. Tapi belum pernah nih ya minta ya. Jangan sampai. Jangan. Jangan sampai minta-minta, bahaya itu. Nggak berani. Minta. Jangan kan itu, minta budget aja belum berani. Belum berani. Berarti nego-nego itu ada nggak? Ada pasti nego. Ada nego-nego ya. Dan itu punya manajemen apa enggak? Kalau dulu pernah Pernah ngikut manajemen. Hasilnya gimana? ya di Islamic Center itu sendiri. Oh gitu. Masih orang dalam Islamic. Ya, terus lanjutan lagi. Berarti merasa senang ya ngikut MC gitu ya? Ya seneng lah. Senang banget. Karena hobi juga. Hobi juga. Dari hobi berangkat senang terus menghasilkan. Amin. Iya, iya. Iya. Dan kalau boleh tahu, sepahit-pahitnya MC itu apa maksudnya? Ada nggak momen-momen nggak ngenakin ketika lagi nge-MC atau gimana? Kalau itunya pas selesainya sih, Selesainya ya dikata jadi sombong gitu. sombong. Sombongnya gimana nih artinya? Ya dikata artis ya gitu-gitu. Sebenarnya Artis. bukan. Tapi followers Pahit. Followers Followers nggak naik. Berarti kita melihat apa namanya? Followers nggak naik. Barometer kesuksesan seseorang itu dari followers gitu. Iya. Waduh, ini bahaya ini. Bahaya sekali ini. Memberikan barometer standar kesuksesan seseorang itu dari followers. Kalau followersnya dia banyak, udah ribuan, dia berarti orang sukses gitu. Iya. Sedangkan banyak fake account yang apa itu namanya? Fake account. Iya kan, fake account banyak kan? Banyak. Followersnya banyak. Ya, terus beli followers sekian. Kenapa nggak beli? Nggak. Mau yang asli aja. Oh gitu. Takut kehack. Oh gitu. Kan lama tapi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman. Siap. Berangkat. Balik lagi ke kisah Jihad dari kecil. Iya. Ya. Kita kenal di sini Jihad ini orangnya orang yang sangat pede menurut kita. Pede abis gitu kan. Ada nggak penanaman pendidikan dari orang tua yang ngebuat Jihad bisa pede atau gimana dari kecil? Mungkin saya sendiri yang di keluarga yang ekstrovert gitu. Ekstrovert. Wih, apa itu ekstrovert? Ya gitu. Pokoknya butuh lingkungan luar. Oh gitu. Nggak demen di rumah. Contoh kecilnya apa ekstrovert? Ya saya orangnya nggak demen di rumah. Itu. Pokoknya ketemu orang lain gitu. Ekstrovert itu lawannya introvert. Introvert. Ya. Tapi ada orang yang nggak betah di rumah, dia juga masih dikatakan introvert. Masa nggak tahu itu. Nah ini gimana? Mengerti arti kata ekstrovert tapi belum memahami secara full gimana ini? Jadi Gimana, Bang? introvert itu kan setahu saya ya orangnya senangnya menyendiri, Gitu. orangnya nggak seneng keramaian. Bisa dikatakan introvert itu orang yang individualis mungkin ya kan. Tapi nggak melulu dia yang selalu ada di dalam rumah. Keluar mulu gitu. Iya, bisa aja dia keluar rumah, dia introvert, kita lagi ngumpul kayak gini misalnya cuma dia nyendiri aja. Kadang ikut dia berbaur tapi nggak nyambung sama orang-orang, itu bisa dikatakan introvert juga masih, ya kan? Iya. Nah, extrovertnya ini gimana gitu? Yang ngebuat Jihad itu bisa jadi orang yang ekstrovert lah menurut Jihad. Karena itu udah penegasan dari Jihad sendiri ke diri Jihad. Gimana ya? Saya satu emang hobi ngomong juga sih. Ya terus aja karena saya kebanyakan baca lah bisa bilang. Itu mulai dari kecil atau dari kapan? Iya. Dari kecil? Tahu nggak kalau rapot SD, SMP, SMK itu ada keterangannya itu nggak bisa diem mulu dikata sama Oh, guru. dibilang nggak bisa diem, ya. Oke. Banyak ngobrol gitu. Iya.
Masih seputar tentang jihad nih ya, karena kan emang ini udah waktunya jihad nih. Kemarin udah teman kita, Siapa? saudara kita juga kan bahasanya Prabu Silitonga. Oh, Bang Asep. Iya, Prabu Silitonga kan keren tuh kan, ya kan? Berani gitu. Nah, si jihad ini yang kita tahu, mohon maaf jihad sebelumnya ya. Jihad itu ada sedikit keluhan, sakit gitu kan. Apakah itu menjadi beban jihad untuk melakukan aktivitas misalnya kayak MC atau apa gitu. Tapi kan selama ini yang kita tahu jihad orangnya happy di luar segala macam ya kan. Enggak, artinya menutupi kekurangan jihad itu sendiri gitu. Bahkan jihad masih bisa nge-MC kemana-mana gitu. Itu pernah nggak satu momen jihad lagi nge-MC tiba-tiba mohon maaf jihad ngerasain ada keluhan gitu? Itu pernah tuh 3 hari nge-MC. Iya. Pas selesai nge-MC 3 harinya itu, hari ketiga, pasti saya ngerasanya pas di rumah, capek. Oh, capek. Karena capek. Iya. Kalau boleh tahu, mohon maaf nih sebelumnya. Kalau boleh tahu, apa sih yang jihad rasain gitu? Nyesek, terus capek, sama pusing juga. sama pusing? Iya. Oh, itu aja. Iya. Perkara apa itu karena itu? Ya kecapean mungkin. Kecapean. Berarti nggak boleh capek ya? Iya. Wah, cocok jadi sultan. Sultan nggak boleh capek. Iya nggak? Enggak juga sih. Mantep. Ya, sultan nggak boleh capek lah. Sultan kan harus punya anak buah. Mau ambil, ambil. Ya, Mungkin ambil ntar ya. Prabu jadi itu. Prabu Silitonga. Yoi. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum. Masih Sekali ada pertanyaan dulu. Belum nyampe. Jihad orangnya ekstrovert, yang tadi Jihad bilang. Jihad bergaul kemana-mana. Jihad juga banyak link pertemanan kemana-mana, selebgram gitu. Ada nggak rasa ingin memanfaatkan kayak gitu? Maksudnya, tolong dong mention gue, tag gue, biar gue followersnya banyak gitu. Ada lah pasti. Pasti ada ya. Jadi kayak pansos dong. Hah? Kayak gitu kayak pansos dong. Berarti. Emang ya? Ya bisa jadi lah. Minta di tag sama temen yang followersnya banyak biar dia di follow back, biar dia di follow atau gimana, berarti kan sama kayak pansos Berarti gitu. pansus dong. Ya bisa jadi ya. Nggak tahu nanti pandangan orang itu gimana. Komennya di bawah ya. Gitu maksudnya. Ya, Pansos dong. itu ada nggak hal-hal kan yang kita tahu kan yang namanya public figure, yang selebgram hidupnya itu glamor ya kan. Itu ngebuat jihad ngikut ke ranah mereka nggak? Maksudnya ngikut-ikutan mereka nggak? Jadi wah gue lagi style ini nih, pakai ini barang gue mahal gini. Nggak dong. Itu ngebuat jihad ya gue juga harus punya kayak gitu. Nggak dong. Nggak ada. Bagus dong. Alhamdulillah banget kalau nggak ada. Alhamdulillah. Mantep berarti. Kalau kayak gitu berarti saya nggak ingat abang dong. Waduh, apa? Ya karena ikutin gaya-gaya orang. Kok nggak inget gua? Maksudnya? Jadi kayak berasa kayak sombong gitu dong. Oh. Jadi glamor kemana gitu. Oh gitu. Iya. Nggak nginget Prabu gitu. Berarti Nggak inget Takam. secara nggak langsung ini ya, kita ada di kasta terendah ini. Prabu Sama Silitonga. bang, sama. Kalau anggapannya dia begitu baru Iya sama. Kayak dikat. Kita mah apa tuh? Rusuh-rusuhan Nggak. rengginang ya kan? Maksudnya udah nggak ngumpul-ngumpul kayak begini kan di Tokam di. Gitu. Tokam disebut namanya. Tokam itu apa sih? Prabu yang tahu yang duluan di Tokam. Tit, gitu ya kan. Prabu duluan yang tahu. Gitu ya. Sekarang kesibukan jihad sendiri apa? Kan biasanya kalau pandemi gini kan ngebuat orang-orang yang biasanya ada di atas panggung, pekerjaannya itu jadi hilang atau gimana? Alhamdulillah jadwal MC masih ada walaupun dikit. Dikit gitu ya. Terus kegiatan kalau malam ya kan sama abang juga ngaji. Apa itu? Ngaji. Ngaji. Malam Kamis, malam Jumat. Di mana bang? Apanya? Di mana ngajinya? Ngaji with At-Taqwa, oke? Ngaji with At-Taqwa, jangan lupa. Kita ngaji di Majelis At-Taqwa tiap malam Kamis dan di malam Jumat. Nah, tuh, jangan lupa. Oke, jangan lupa. Ya, jadi kesibukannya jihad berarti di situ aja ya. Oke. Biasanya dalam 1 bulan itu panggilan MC itu sampai berapa jadwal, Jad? Kalau di luar pandemi, Iya, biasa waktu itu.
Saya sih musiman. Musiman. Kayak Maulid banyak gitu. Maulid banyak. Itu kalau dalam satu momentum itu kira-kira sampai berapa panggung? Berapa ya? Ada 10 lebih. 10 lebih. 10 aja kalau misalnya satu panggung dibayar 1 juta udah 10 juta ya. Iya nggak? Banyak loh, gila. 10 lebih. Alhamdulillah itu. Ya kan? Ada nggak dari hasil nge-MC yang udah ada hasilnya gitu? Maksudnya dari hasil Jihad nge-MC, Jihad bisa ngasih ini ke orang tua, Jihad bisa beli ini sendiri gitu, ada nggak? Jatuhnya sih egois, apa namanya, kayak Gimana? sering jajan-jajan gitu. Jajan gitu. Jadi nggak ada. Ada kalau buat orang tua ada. Maksudnya nggak ada kejadiannya kalau kata orang Betawi itu, lu kerja lama-lama kagak ada kejadiannya, ya gitu. Hasil maksudnya. Beli HP sendiri pernah. HP sendiri, bagus dong, keren. Nggak minta sama orang tua ya kan? Nah, sebagian minta ditambahin gitu. Sebagian. Dulu itu ada yang nyanyi itu hajatan. Sebagian minta ditambahin. Iya. Gitu. Itu berarti kalau momentum itu kan berarti lebih condong ke ranah yang Islami ya, Jihad ya? Ya kan? Iya. Ada nggak yang non Islami gitu? Misalnya acara misalnya mohon maaf kayak besok nih Natal gitu, disuruh MC gitu. Ada nggak? Nggak pernah. Kalau seandainya itu ada, apa yang Jihad lakuin? Ada juga tetap kayak kemarin acara tentang yang pegunung kan nggak semuanya Islam gitu. Enggak, maksudnya acara ini keagamaan cuma beda agama. Nggak pernah dapat sih. Seandainya itu dapat. Ini ngomong seandainya ya. Di luar agama Islam gitu. Iya, apa yang Jihad lakuin? Kayak besok nih, tanggal 25. Misalnya Panggil. Jatuhnya gimana ya? kok jatuhnya, kalau jatuhnya sakit. Enggak sih, nggak mau juga sih. Kita ngomong semisalnya, seandainya ada dari, mohon maaf, salah satu agama di luar agama Islam minta Jihad nge-MC di acara keagamaannya mereka gitu kan. Nah, dengan bayaran yang cukup lah, bahasanya cukup banyak gitu menurut Jihad, beda dari yang lain-lainnya gitu. Nggak mau juga Itu sih. apa yang bakalan Jihad lakuin? Nggak diambil. Nggak diambil. Nggak. Alasannya? Karena di luar agama kan. Di luar agama, Iya. gitu. Sedangkan ada ya, mohon maaf nih ya, dibahas itu kalau nggak salah di link Islam Moderat Facebook, kalau nggak salah. Cuma nanti dikoreksi lagi. Itu ngebahas tentang membuka bazar di acara di luar agama kita gitu. Dan itu diperbolehkan sama beberapa imam. Ya. Dengan alasan apa? Dengan alasan ya kita mencari uang, kita mencari rizki, bukan rizki, kita mencari nafkah untuk keluarga kita gitu loh. Di acara tersebut bukan bermaksud untuk terjadinya apa sih namanya itu? Ya Allah. Tapi boleh nggak sih? Kalau boleh apa enggaknya kurang tahu ya. Cuma di link di artikel tersebut diperbolehkan dari beberapa kitab, nukilan-nukilan dimasukin ke situ. Nih sebentar dibukain dulu nih Facebooknya nih. Gimana ya? Karena pernah juga sih, gini ya, pertama gitu. mohon maaf, saya ini orang yang belum masuk ke dalam hal-hal seperti itu. Nge-MC gitu. Bukan nge-MC, artinya belum bisa berfatwa. Hanya sekedar nukilan. Alhamdulillahnya kita seneng ngebaca gitu. Nggak tahu di Lirboyo hukum buka bazar untuk Natalan di gereja kita baca. Ini bisa dicek di ini ya, di link bukan link, apa sih namanya, halamannya Lirboyo. Di sini ada. Ini nggak sembarangan nulis, ini ada dasar-dasarnya. Dalam hal ini, pakar fikih mazhab Maliki Muhammad bin Yusuf Al-Abdari ya, atau yang terkenal dengan nama Abu Abdillah Al-Mawak
dalam At-Taj al-Iqlil li Mukhtasar Khalil gitu. Ibnu Qasim meriwayatkan bahwa Imam Malik pernah ditanya tentang berbagai hari raya di gereja. Kemudian orang-orang Islam membawa pakaian, bermacam-macam barang dan dagangan lainnya ke gereja untuk berjualan dan mengais keuntungan, membuka bazar di sana. Imam Malik berkata, itu tidak apa-apa gitu. Ini ada di kitabnya ya. Tidakkah itu termasuk maksiat dan menolong kemaksiatan? Ditanya lagi. Nah, ditegaskan lagi sama Al-Mawaq bahwa hal itu diperbolehkan, makruh pun tidak. Artinya enggak makruh, emang diperbolehkan menurut mazhab Syafi'i. Ya. Menurut mazhab Imam Maliki. Karena berdasarkan prinsip bahwa manusia tidak bisa dianggap bermaksiat kecuali setelah beriman. Apa dalilnya? Berjualan di gereja untuk kepentingan hari raya tidak dimakruhkan berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa orang tidak bisa disebut sebagai pelaku maksiat dalam perayaan di gereja kecuali setelah keimanannya. Berdasarkan prinsip ini pula, riwayat Abdul Malik bin Al-Husain, ya kan, dengan sebutan Zunan Ibnu Wahab, ya kan, sebagai murid langsung dari Imam Malik, memperbolehkan seorang muslim pergi mengantar ibunya yang Nasrani ke gereja. Nganterin emaknya ke gereja ya nggak apa-apa. Ya, jadi dia udah jadi mualaf duluan. Tapi dia nganterin siapa? Nganterin ibunya. Ibunya belum jadi mualaf gitu. Apa? Berdasarkan pendapat bahwa orang tidak bisa dianggap bermaksiat kecuali setelah beriman. Dalam riwayat Zunan, Ibnu Wahab memperbolehkan orang pergi mengantarkan ibunya yang kebetulan beragama Nasrani. Artinya apa? Ibadah ibunya yang Nasrani itu tidak bisa dianggap sebagai maksiat karena belum beriman. Jadi orang yang belum beriman nggak dikatakan bermaksiat gitu. Menurut konteks di sini ya. Karena itu anaknya tidak bisa dianggap menolong kemaksiatan ibunya. Ya, itu sumbernya udah jelas tuh, banyak tuh. Jadi kita buka bazar, dagang, itu nggak jadi masalah. Pengisi acara pun nggak masalah. Ya nggak masalah, karena kita di situ berdagang jasa. Iya. Ya kita bekerja itu kita kan berdagang jasa, gitu. Kalau menurut mazhab Maliki, nggak tahu nanti pembahasannya menurut mazhab Syafi'i atau gimana, nggak paham. Nanti bisa dijelaskan sama guru kita. Ya, sekarang guru kita lagi sibuk dulu bentar. Ini sebentaran aja, nanti bakalan digali lagi. Nah, setelah mendapatkan atau mendengar penjelasan kayak gini nih yang tadi saya bacain, apa yang itu masih ngebuat jihad untuk menolak apa enggak? Ya berminat sih. Berminat. Yakin? Ya 50-50 deh. Kok 50-50? Oh, ini nggak ada yakin. Harus baca ini dulu nih. Baca belakang sini. Baca. Ketinggian derajat pemuda tergantung pada Tuh. keyakinannya. Iya. Berarti saya bukan pemuda dong. Baca dulu sampai habis. Setiap orang yang tidak mempunyai keyakinan, maka ia tidak ada gunanya. Nah, nggak yakin ente. Kalau ngomong 50-50 nggak yakin. Berarti ente nggak punya keyakinan. Orang yang nggak punya keyakinan adalah orang yang tidak berguna. Paham? Ini dari Imriti ya. Jangan lupa, ini nyablon kaosnya di mana ini? Teman saya Di North apa ya? North Sablon. North Sablon. Iya. Ntar di tag di bawahnya, oke? Oke. Itu. Nanti ini dilanjutin sama guru kita ya. Ente di sini aja. Loh? Iyalah. Bentar, aneh manggilin guru kita dulu ini, bentaran. Jangan copot. Saya mau tadi ini sampai mana? Tadi yang katanya apa ngisi acara di luar agama gitu. Luar agama. Kan dijelasin sama Pak Ustadz Ian. Kayaknya belum jelas juga sih. Lah kata Imam Malik gimana? Kagak apa-apa gitu kan. Boleh-boleh aja gitu. Kita kan Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Pakai 4 mazhab nih. Mazhab Syafi'i, Maliki, apalagi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali kan. Iya. 4 tuh.
Nah, untuk 4 mazhab yang ini kan salah satunya disebutin Imam Malik nggak apa-apa gitu kan. Mungkin kalau Imam Syafi'i, saya pernah dengar juga itu dari guru saya ini, guru saya langsung ini. Jadi ada suatu kasus ketika seseorang itu ibu-ibu dia ngajar di sekolah yang berbasis agama Kristen Nasrani begitu sekolahnya. Nah, terus dia punya kegelisahan tuh suaminya. Ngadu sama guru saya, "Yai," katanya begitu, "ini istri saya ngajar di sekolah yang bukan berbasis Islam gitu ibaratnya. Ini gimana ini?" gitu kan. Nah, terus kata kiai saya nih, dia ikutin guru saya nih ya. Karena dia bermazhab Syafi'i, dia bilang, "Mendingan cari tempat lain." Gitu ibaratnya. Nggak usah diambil yang itu. Tuh, mazhab Syafi'i, terserah gitu. Nah, itu dari terserah ente gimana maunya enaknya. Kalau mazhab Maliki memperbolehkan, kalau mazhab Syafi'i tarik kesimpulan tadi penjelasan guru saya, nggak usah, mendingan cari tempat yang lain. Gitu. Sama. Jadi ibu-ibu ngajar nih, ngajar di sekolah Kristen. Yeah. Dia punya suami. Yeah. Nah, suaminya nih gelisah. Ngapa sih nggak nyari sekolah aja yang sekolah Islam aja begitu udah ngajarnya gitu kan? Yeah. Nah, terus istri bersikeras, dia tetap mau ngajar di situ. Sekolah yang ibaratnya bukan agama kita gitu, maaf. Nah, terus dia suaminya gelisah, ngadu sama kiai saya tuh ibaratnya. Ngadu sama kiai saya ngomong gitu, "Kiai, ini istri saya begini-begini nih ibaratnya." Jelasin tadi, ceritain. Nah, terus kiai saya datang ke tempatnya, diomongin, "Ya, lebih baik cari tempat yang lain gitu. Yang sekiranya sekolah Islam mungkin begitu kan." Nah, itu kan bisa tarik kesimpulan bahwasanya tidak diperbolehkan gitu. Tidak diperbolehkan secara mazhab Syafi'i gitu kan. Saya ikutin guru saya nih ya, ikutin guru saya. Dalam konteks ini saya taklid ibaratnya. Karena mendengar cerita gitu. Karena kita kan istilah bersanad gitu kan. Bersanad. Jadi kalau saya ikutin guru saya gitu. Kalau guru saya ngomong enggak ya enggak. Kalau boleh ya boleh kan begitu. Jadi saya ngikutin guru saya ini. Jadi terserah. Ada 2 mazhab nih yang tadi dijelasin Ustadz Ian, dalam mana itu tadi? Maliki. Di Lirboyo, Maliki memperbolehkan. Syafi'i menurut pemaparan guru saya tidak diperbolehkan, cari tempat lain. Istilah kata, lu silakan cari MC tempat lain aja dah. Jangan MC-in yang agama bukan agama kita. Ibaratnya gitu sama aja. Tuh, jadi terserah mau pilih yang mana. Gitu. Dia mau pilih. Mau bertanya dikit, ada nggak ketika ada mazhab ini berbeda, 2 mazhab ini berbeda, karena kita lebih condong ke Syafi'i di sini, itu boleh nggak kita itu ngikutin mazhab Maliki atau gimana gitu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Apakah itu kita merubah semua cara kita beribadah? Enggak harus. Nggak harus. Dalam hal itu beda lagi begitu, nggak apa-apa. Berarti itu bukan termasuk pindah mazhab kalau gitu? Enggak. Kecuali semisal ya, mencampur ibadah, istilah kata talfek kan begitu. Talfek semisal dia ibadahnya wudunya pakai Maliki, terus sholatnya pakai Syafi'i, itu kan talfek namanya, mencampur adukan mazhab. Pemahaman saya begitu. Tapi kalau dalam konteks ini sosial kan beda lagi. Gitu. Perkara ubudiyah kan pasti begitu. Ikut mazhab mana nih semisal gitu. Tuh. Berarti kalau misalnya demi profesional itu boleh dong ngambil ini? Ya terserah, karena dia ada 2 pendapat. Ente tinggal pilih yang mana. Mau mazhab Maliki ya boleh, mazhab Syafi'i kagak boleh. Serah mau yang mana. Ikuti kata hati, keyakinan, kan begitu masalahnya. Gitu. Iya. Prabu, gunanya Prabu. Ini kan nggak mungkin istilah kata haji pakai mazhab Syafi'i. Bolak-balik mulu wudu. Iya bener ya. Iya kan? Repot kan? Ya udah. Jadi ya begitu. Berarti ikuti kata hati aja ya, Bang? Ikuti kata hati. Yang penting kita punya sandaran. Kita mazhab siapa nih maunya begitu. Syafi'i atau Maliki begitu. Nah, kalau misalnya ngelarang, Syafi'i kagak boleh nih. Lu kok ikut siapa? Gue Maliki. Ya, kok begitu lu? Berarti belum paham. Belum paham. Berarti kalau yang udah paham silakan. boleh. Iya, gue pakai mazhab Maliki kok begitu. Ya kita nggak usah berantem lah. Iya. Nggak usah saling bertikai kan begitu. Itulah ini jadi kan al-ikhtilafu rahmatun. Iya. Perbedaan itu suatu rahmat. Nah, tapi kalau sekarang orang kagak. Al-ikhtilafu laknatun. Laknat. Iya, perbedaan itu suatu laknat kalau sekarang. Iya, saling caci maki dah ibaratnya ujung-ujungnya kan begitu. Ya, selagi kita nggak keluar dari konteks 4 mazhab itu kagak masalah. Kan begitu masalahnya. Ya itu ya ditakutinya ya hujatan yang kayak begitu. Takutnya dihujat yang kayak begitu. Ngikutin. Nah, jadi lu gimana balik lagi sekarang? Kira-kira lu mau yang kagak mau atau yang mau gitu aja dah.
Ini tanpa, kalau pertanyaan gue tanpa embel-embel dengan biaya tinggi dah. Kata Iya. hati lu sendiri bagaimana? Kalau buat pengalaman ya mau-mau aja. Mau aja. Iya. Iya, Pengalaman bang. pengalaman. Kamu ucapin salamnya? Ya itu. Apaan? Ngucapin salamnya. Ya salam apaan? Ya kalau jadi MC pasti kan ya salam sejahtera gitu misalnya. Ya kagak masalah. Berarti yang non formal aja gitu ya tanpa salam. Kalau misal kayak di ini nih, kayak misalnya tadi mohon maaf acaranya acara agama non muslim. Mau nggak mau kayak misalnya acara hari raya besarnya mereka, contoh Natal, ya kan, atau Nyepi misalnya, katakan Natal. Berarti kan otomatis si MC ini juga harus mengucapkan. Gitu. Itu gimana? Kayak misalnya ngucapin selamat hari Natal gitu. Kok jadi gue yang ditanyain? Kan dia. Kan dia yang ini. Dia yang jadi anuan nih. Oh gitu. Maksudnya jadi gue kan yang host, gue yang host. Masa jadi gue yang tanyain sih? Kan kalau masalah itu kan abang ngerti. Aduh. Soalnya dia juga buat ini juga buat Iya buat itu. Pembelajaran. Ya, satu nih nanya. Kadang-kadang dia MC ya. Coba yang tadi di-cut. Gimana bang pertanyaannya? Terus saya nanya. Kayak gitu tadi. Ucapin salamnya. Ucap. Apakah kita boleh Selamat. selamat gitu. Udah, gue nanya ya. Iya lah. Bang, ini ada yang nanya katanya kalau Nanya aja lu. Saya pengen jadi ini. Bang, iya. Misalnya saya nge-MC nih di acara Natal. Nah, otomatis saya kan harus mengucapkan Natal gitu. Iya, Bang. Iya. Bang, misalkan saya dapat callingan buat di acara Natal. Buat ngucapin salam ini gimana, Bang? Boleh apa enggak? Ya, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i mungkin ya itu kagak boleh. Syafi'i kagak boleh. Sebabnya gue pernah dengar hadis juga bahwasanya pernah suatu ketika Sayyidati Aisyah itu ketemu sama orang Yahudi gitu kan. Orang Yahudi ngomong sama siapa namanya? Sama Nabi Muhammad. Gitu kan. Dia ngucapin Assalamualaikum. Kalau salah begitu. Iya. Kata Aisyah apa namanya? Jangan dibalas. Balas lagi. Ibarat kata Assalamualaikum tapi bukan Assalamualaikum gitu. Tapi dibalas begitu. Istilah kata celaka bagimu maknanya begitu. Kata Sayyidati Aisyah, itu artinya begitu kita bagian gitu aja dah. Kata begitu kata Aisyah begitu. Itu yang mungkin bisa ditarik apa namanya hukum nggak boleh gitu. Tapi kalau gue pribadi ya karena gue orang filsafat ya kan, orang filsafat gitu kan, kalau gue ya silakan aja gitu. Artinya masa iya sih kita mengucapkan salam itu membuat iman kita langsung goyah? Iya sih, bener. Masa selamat Natal, selamat apa lagi selain Natal? Selamat hari raya. Om si pacai, Om Swastiastu gitu kan? Iya gitu ya. Salam bajik-bajik. Salam sejahtera sebagai macam gitu, masa iya dengan ucapan gitu kita langsung apa namanya? Iman kogoy. Iman kita lepas. Iya. Kan nggak mungkin juga. Atau bisa dikatakan juga semisal nih tahun baru ya kan, nih trompet masa auto Yahudi ya kan nggak mungkin. Masa kok iman kita hanya di apa namanya, Cuma gara-gara gitu langsung tergoyah. distandaritaskan dengan begitu, dengan petasan dikata ya majusi kan begitu. Iya, istilah kata kan keimanan diukur dengan spiritual, bukan secara virtual penglihatan kita, bukan gitu. Dari segi hati kita begitu. Masa iya gara-gara cuma ngucapin main petasan kembang api begitu bisa dikatakan apa namanya majusi atau Yahudi kan begitu. Iya, kalau gue sih ya nggak masalah, ya silakan mau ngomong apa kayak begitu, mulut lo begitu. Iya, kalau ingin pertanggungjawaban ya udah nanti di akhirat aja, mendingan kok kata Gus Bah kan begitu. Ngapain debat di sini, ntar debat di akhirat aja, Allah jurinya langsung ya enggak. Iya, ayo udah debat, Allah jurinya langsung. Kalau debat di sini ngapain, lu pada nyari pembenaran kok buat lu sendiri kan begitu. Yang kita cari kan kebenaran gitu kan. Ya udah langsung aja. Tuh. Masalahnya kan Allah juga menciptakan semua kan berbeda itu sebagai apa? Penegasan Allah. Iya kan? Penegasan Allah udah. Allah menciptakan orang berbeda-beda, beda agamanya, beda sukunya gitu kan. Penegasan Allah. Perbedaan itu penegasan daripada penciptaan Allah kan begitu. Iya. Nah, bingung nih mau bahas apa? Jadi begitu. Jadi intinya kalau ada ituan diambil nih. Ambil aja udah. Jadi silakan pengen ambil. Kalau kita Ambil. pengen berpengalaman ya silakan. Kalau tanya mazhabnya mazhab apa? Ya mazhab Maliki dong. Maliki. Gitu. Iya nggak? Pak Ustadz. Berarti kalau kayak gitu kita ditanya
Lu mazhab lu apa? Maliki gitu. Kalau lagi kayak gitu. Gua 4 mazhab, cuma gua lebih dominan, Syafi'i. Gitu. Tapi kalau masalah ini gue ikut Maliki. Berarti itu bukan dikatakan mencampurkan mazhab ya? Iya, makanya kan Quran wa ma anzalnahu qur'ana illa litasqa. Dan tidak kami turunkan Quran itu bukan buat apa? Kesusahan. Tapi biar kita gembira, biar kita enak hidup gitu. Sedangkan 4 mazhab ini pasti istimbat yang ngambil dari Quran sama hadis. Kan begitu masalahnya, sumbernya. Gitu kan. Kayak kita nggak mungkin dong Quran diturunin masa buat kita susah. Buat kita gampang. Gitu. Berarti itu kalau orang yang selalu menuduh kita, antum harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang mana? Gitu ya? Seru. Bener kan? Iya. Seru. Karena kan memang 4 mazhab kita dasarannya dari Quran dan hadis. Ada hadis. Bang, ganti. Seru kayaknya, Bang. Ini masalah gitu masih malah jadi Iya, podcast beginian. Ya kan dari MC. Dari MC ya, nyambung ya MC ya. Karena kan Iya. ini seandainya besok, siapa tahu dia ada panggilan besok. Kayaknya nggak juga deh kalau Natalan. Gitu kan. Siapa tahu kan kita nggak tahu. Siapa tahu Allah udah nulisnya begitu. Iya. Makanya enak. Di Islam tuh ya jangan sampai memberatkan diri kita sendiri lah ibaratnya. Iya. Istilah kata kayak dulu ada sahabat kan begitu. Sahabat diajak sama Nabi sembahyang tuh. Ayo sembahyang 5 waktu begitu. Sembahyang apa tuh? Zuhur pas asar begitu. Kata sahabat, "Tar dulu Nabi, onta saya belum dicancang, orang takut kabur." Ya udah cancang dulu baru sembahyang. Nah, kalau kita kan kagak sekarang. Udah urusan dunia udah begitu kayak Bunyamin kan. Yang lagi apa tuh? Film Sidul lagi ngechatin apa namanya? Salonnya si Atun. Iya. Gituan udah dunia kan begitu. Ayo sembahyang dulu kan begitu ibaratnya. Iya. Ini zaman Nabi kagak, silakan cancang dulu ontanya biar kagak kabur. Kan gitu. Nabi aja pun gak memberatkan. Kan gitu. Itu masalahnya. Jadi ya terserah, kau mau pakai yang mazhab mana tuh? Tapi Bagaimana kalau ada tawaran itu ambil. 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 Sekarang gue mau tanya sama lu sekarang. Iya. Nih gue tanya. Tadi kan sempat bahas-bahas pansos nih. Nah, jadi secara gamblangnya, secara globalnya kan pansos nih. Menurut mindset gua, pansos itu dikatakan apa namanya? Apa? Pansos itu kan dikatakan apa? Kayak seakan-akan ada sisi negatif gitu. Negatif aja gitu pansos gitu ibaratnya. Itu iya, Bang. Iya kan? Iya. Nah, gue tanya sama lu, kira-kira pansos ada sisi positifnya nggak? Menurut pemandangan lu sendiri? Pandangan lu sendiri? Ya bisa naikin itu juga sih, follower gitu. Follower? Iya. Positifnya begitu? Positif. Positif? Tanpa ada niat apapun? Nggak ada. Nggak ada? Cuma Berarti positifnya cuma naikin follower aja? semakin dikenal kan semakin banyak tawaran. Semakin kenal semakin banyak tawaran. Berarti ujung-ujungnya ke situ? Ke apa namanya? Hasil? Iya. Tuh, coba dah. Gue pengen tahu, tunjukin anunya gimana cara lu apa namanya? MC. MC. Gue pengen lihat, coba praktekin MC. Acara apa? Jajal. Gue kan belum pernah lihat lu MC. Kalau misalnya dia ada kan kalau nggak tahu temanya apa? Udah tema apaan? Kan serah. Maulid. Udah temanya sekitar Maulid nih coba. Dari pembukaan gitu. Dari Assalamualaikum gitu coba gimana lu? Cara MC lu bagaimana? Kan gue penasaran. Formal apa non formalnya nih? Dua-duanya dah gitu. Kan gue penasaran kenapa? Karena lu jadwal MC lu kan banyak kata orang-orang gitu kan ya. Sering dipanggil-panggil apalagi jebolan dari Islamik ya enggak? Nah, itu gimana tuh? Jujur kalau saya sih kayak ngomong biasa aja gitu. Coba tes dulu. Pakai gaya, enggak usah gaya dah. Serah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Itu pembukaan, Bang. Mukadimahnya pakai apa? Enggak usah ya. Bingung jadinya, Bang. Udah gimana kek serah. Oke, kalau yang lu biasa aja. Lu kata kan Kemarin. masa pengen profesional gini juga gak bisa. Ingat-ingat kemarin nih MC kayak mana? Iya. Kan saya ada partnernya. Udah langsung aja. Sendiri. Iya. Ayo. Jal. Aduh, aku udah bingung dah. Bingung, Bang, kalau dadakan. Ingat KP lu kemarin tuh kayak mana nih MC-nya? Iya. KP kemarin. Iya. Langsung aja dicek di Instagram. Iya. Dadakan, Bang, bingung. Lah ya. Mati kutu. Ini berarti gak profesional ini. Emang belum. Nah kan Mar, kayak mana aja sih? Itu kayak mana KP? Bingung, Bang. Ya. Belum kalau dadakan. Terus bingung sih. Ih, dadakan sih. Iya,
untuk viewers ya, jangan panggil dia lagi jadi MC. Buat nyontoin aja dia nggak bisa. Kalau nyontoin emang susah. Coba gimana ya? Ya udah. Sebisanya aja, sebisanya. Lu kayak mana kek? Iya. Ya kalau udah ada kan nggak bisa. Kalau gua kan begini kalau gua MC. Assalamualaikum, salam tuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha Itu, illallah. Coba lu gimana? Kalau lu gimana? Lu mau kontimanya berapa? Iya, lu gimana coba? Coba Bang Dede Kok jadi gua? Dikat, ntar dipotong. dikat aja dikat aja. Enggak, MC-nya. Kayak mana sih itu? Kayak mana kafe di kafe? Itu non formal banget. Kayak udah kayak Udah bicara kayak gitu. gini-gini aja. Ya udah kagak apa-apa. Contohin doang. Pengen tahu, pengen sabar. Iya. Sabar. Bingung Bang. Iya. Udah nggak profesional saya. Mati kutu. Iya. Halo guys. Ditunda dan ya ini Ditunda. Tunda. Ada lagi pertanyaan enggak? Kayaknya sih udah sih itu. Nih. Udah itu cut. Sisi gelap dari orang-orang kan MC nih, si Jad ini kan MC. Pasti banyak teman-temannya yang MC juga kan? Iya. Nah, ada nggak sisi gelap kehidupan para MC gitu? Iya. Karena kan kita taunya sisi gelap kehidupan artis yang dibongkar gini. Ada nggak sisi gelap kehidupan MC gitu? Kayak Sisi- kemarin yang di dunia TikTok tuh, artis TikTok yang gede kan, ya si Nana kan. Oh. Nah, sisi Tapi dunia ada tuh. gelapnya itu ada kayak misalnya di chat sama cowok gitu. Oh. Kalau MC ini ada nggak gitu? Pernah ditipu juga sih. Pernah ditipu? Seksi gelap. Tipu bagaimana? Ya katanya udah ditransfer tapi ujung-ujungnya belum Terus lu bagaimana? Lu ikhlas? ikhlas aja sih. Ikhlas aja udah. Iya. Terus selain sisi gelap itu, kira-kira lu pernah nggak ditaksir gitu sama laki-laki juga gitu? Enggak Oh, pernah. Tapi kalau sama cewek-cewek lu pernah? Pernah. Pernah taksir sama cewek? Banyak. Banyak. Siapa aja tuh? Kira-kira ada dari kalangan selebgram, artis gak? Selebgram ada. Ada siapa tuh? Sebutin dah. Nggak bisa disebutin, Oh, jangan disebutin. disebutin. Emang apa? Jangan. Oh, Privasi. Privasi. Nah, terus kalau yang Yang biasa. Yang biasa ada juga dari teman dekat juga. Privasi juga itu. privasi. Nah, terus Jadi, disukainnya maksudnya dia suka sama lu apa suka sama gaya lu nge-MC atau gimana? iya, Ya satu sisi ya karena gayanya gitu. suka gaya MC. Iya. Tapi tadi gaya lu mati kutu. Mati. Kalau disuruh nyatain dia mati kutu. Nah, Ini langsung Bang, bener. Daripada Jadi sukanya itu suka ini ya, bukan suka sama orangnya. ya kayaknya sih. suka karena gaya MC-nya gitu. Ada juga yang suka itunya. Secara hati ada gak suka? Ada. Ada. Sempet. Terus sekarang? Sekarang gimana sekarang? Udah enggak. Udah enggak, emang apa? Udah enggak ada hubungan. Emang apa? Ya udah putus. Udah putus, sebabnya putus nggak apa? Tahu deh dianya. Dah, kok gue gak tahu sih. Dari dia. Biasanya kalau perempuan nggak putus pasti ada alasannya kan. Ah, kamu mungkin alasan paling Kalau saya tiba-tiba menghilang. tiba-tiba ngilang gitu. Iya. Berarti lu ditinggal aja gitu. Iya. Orang mana itu? Luar kota. Luar kota. Pernah ketemu juga. Terus ini, kan banyak lu kan MC nih. Lu kata bilang bareng sama selebgram, terus artis-artis. Kira-kira dari kalangan artis siapa yang pernah lu ketemuin tuh? Indra Bekti. Indra Bekti. Pernah. Kalau dari selebgram? Ada kemarin dari pas acara di sono. Dari selebgram kontaknya dia itu pegunungan. Pegunungan. Dia suka naik gunung gitu. Suka naik gunung. Iya. Lu suka naik gunung nggak? Enggak. Nggak suka. Enggak boleh juga. Nggak boleh juga. Pernah ketemu ini Atta Gledik? Atta belum. Belum ketemu. Belum Kapan ya mau ketemu Atta? Lu ketemu Atta, pengen ketemu Atta? Pengen. Pengen ngapain lu? Ya pengen aja, coba mau lihat aslinya gimana. Padahal si Atta sering ngaji loh ya. Atta siapa? Bang Atta itu, Bang Atta. Kalau artis mah udah banyak. Terus diajarin ke lu sama artis? Kayak Indra Bekti udah pernah sih. Ngajarin gitu? Iya. Jadi kayak mana? Ya, cara ngomongnya gitu. Contohin dong. Tuh. Jadi kalau MC itu berarti masalahnya masuk ke dalam ini nih ya, ilmu retorika berarti ya. Retorika. Ya, cara ngomong. Iya. Model. Bertanya. Nah, tiap kalau model MC. Model MC apa tuh? Model MC. Iya. Satu berani. Ini. Kadang-kadang juga mati kutu, gini, kayak ini mati kutu nih. Berani, pede. Terus modalnya, ya itu berani sama pede doang. Biar pede kayak apa? Biar pede. Nggak ngobrol di depan kaca kalau gue sih pribadi. Sebelum itu.
Terus ini apa? Ritual bang, ritual. Ritual apa? Mau nanya, ritual sebelum MC itu apa? Ritual sebelum MC. Kalau saya sih kadang-kadang suka ngaco mulut. Ritual maksudnya gini loh. Ritual itu amalan, mungkin ada amal-amalan gitu sebelum lu MC biar kagak nervous gitu, apa? Ada gak? Kalau saya nggak ngapain sih. Ngapain nggak baca bismillah, nggak baca apa gitu? Kalau Bismillah pasti. Bisa pasti gitu. Iya. Itu namanya ritual juga kan? Ritual juga. Emang nggak? Bismillah. Bismillah iya pasti. Iya, bukan biar yakin ritual gitu maksudnya. Iya. Apa disuruh diajarin guru lu ngaji nih, baca ini biar itu. Nah kalau itu namanya JR. Briefing. Kalau JR pasti iya ada. Misalnya panitia nih acaranya gini-gini gitu ritualnya. Maksudnya Oh. dari kiai nih ya biar di depan kagak mati kutu baca doa ini Enggak. nggak ada. Nggak ada. Cuman Bismillah doang. Terus sama lu MC pakai teks atau nggak pakai teks? Kalau non formal itu teks paling randanya itu ya cuman susunan doang. Rundown-nya, dan acaranya. Susunan Susunan acara. acara. Ya sisanya ngomongnya udah gitu. Terus sekalinya lu nge-MC itu ya maaf dapat bayaran berapa tuh sekali nge-MC? Tergantung tempat. Paling tinggi Paling tinggi 2 juta. 2 juta. 2 juta. Iya. Lumayan 2 juta ya? Sekarang kalau 10 aja kan 20. tiap event katanya ada 10 kan. Udah 20 juta. 20 juta. Iya. 20 juta. Nah, kan 10 tempat. Kan enggak tempat-tempatnya. Ya udah paling kecil. Tempat-tempatnya. kecil. Paling kecil kemarin cepet. Makasih sama nasi kotak. Terus lu pernah ditawarin ini nggak? Ditawarin main iklan begitu pernah? Iklan sempet. Sempet. Dari mana tuh? Iklan ada sebelumnya merek minuman dah. Minuman. Iya. Pernah tawarin terus lu mau? Ya jauh tempatnya man. Itu tempatnya. Iya. Berarti lu nggak jadi acting dong? Enggak. Nggak jadi acting. Itu kalau begitu udah dikasih nominalnya berapa Belum. itu? Gua belum. Cuma tawarin doang. Kalau nggak MC dijemput nggak? Hah? Kalau MC dijemput nggak? Maksudnya? Dijemput nggak sama panitia? Pengen jemput lah. Jemput. Kalau jauh kayak kemarin Pulau Gebang iya bener Pulau Gebang ya kemarin. Jemput berarti. Jemput. Jemput. Pulangnya? Pulangnya dijemput juga. Dianterin. Dah, sekarang gue balikin ke sini dulu, Ustadz Ian. Gue balikin lagi nih ya. Iya. Gua balikin lagi nih. Gue mau tulis beberapa saat doang. Karena ini gue cut yang dari bagian gue. Nih ya, setelah Jihad udah tahu apa itu tadi namanya, apa yang dipaparin sama guru kita nih, ya kan? Sekarang pandangan Jihad tentang perbedaan itu gimana? Pandangan perbedaan apa? Tentang perbedaan pendapat segala macam. Contohnya tadi di mazhab Maliki perbedaannya nganggapnya memperbolehkan, di mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan misalnya. Kalau pada saya menurut ikuti kata hati aja sih. Ikuti kata hati. Terus kalau soal perbedaan kayak gitu tuh, menyikapinya gimana? Menyikapinya Maksudnya gimana? kayak perbedaan agama, menyikapinya gimana? Perbedaan pendapat. Misalnya Jihad punya pendapat kayak gini, terus orang ini yang satunya itu enggak sesuai pendapatnya. Itu gimana? Gimana ya? Maksudnya gimana sih? Gimana Bang? Jihad punya ya azan lagi. Gimana sih? Bang? Dulu. Udah. Set nanya tentang Ya, agama. ngelanjutin lagi, ya. Agama. Lanjutin lagi ya dari pembahasannya yang tadi disampaikan sama Ustadz Syaukani perihal mengucapkan ketika misalnya Jihad lagi jadi MC, ya kan? Ini ada nih dari Kiai Husain Muhammad, siapa sih nggak kenal sama beliau? Ya, di akunnya beliau nulis. Di sini jelasin Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama besar Syria yang wafat saat mengaji karena dibom kaum ekstremis kekerasan. Saat ditanya, bolehkah mengucapkan kata selamat pada non-muslim saat hari raya agama mereka, terutama umat Nasrani dalam kurung Kristen? Ya, dijawab apa? Boleh mengucapkan kata selamat pada dua kelompok ahlul kitab
saat hari raya mereka, baik itu umat Yahudi maupun Nasrani, dan juga boleh mentakziahi mereka saat terkena musibah. Bahkan hal tersebut disunnahkan seperti halnya dijelaskan oleh ulama ahli fikih, dan boleh masuk ke dalam tempat peribadatan mereka dalam rangka menyesuaikan dengan syarat tidak mengikuti dalam ritual peribadatan mereka. Ini dijelasin di kitab Istifta An-Nas ya. Nah, terus Syekh Said Ramadan juga mengatakan, kami di Syria, tempat kelahiran agama-agama, pusat peradaban, tempat perjumpaan gagasan manusia dan cahaya toleransi, menghargai seluruh warga atau penduduk dengan segala perbedaannya, menghargai perbedaannya, untuk menyampaikan selamat Natal. Semoga hari-harinya selalu baik dan diberkati Tuhan. Itu dari penjelasannya Kiai Husain Muhammad ya, beliau. Jadi beliau juga termasuk sastrawan ya guru ya, sastrawan sekaligus kiai. Kalau kayak kita di sini Gusmus, ya, sama beliau juga. Nih bang, saya punya temen non muslim. Iya. Berarti saya kalau ngucapin boleh apa enggak? Tadi Boleh. Bang Syokani bilang gimana? Ya tergantung, tergantung di lu gitu kan bahasanya. Kalau kata guru Syokani kan bilang, ya selama itu nggak merubah keyakinan kita mah nggak usah, nggak jadi masalah gitu. Hanya karena mohon maaf, koreksi ya kalau salah ya, guru, mohon koreksinya guru kalau salah guru. Ya bahasanya gini, karena kita mengucapkan salam aja, masa itu bisa ngerubah kita, iman kita gitu kan? Dari mana konteksnya kayak gitu? Gitu maksudnya. Apa iya selamat tit gitu misalnya. Oh tiba-tiba wah lu kafir gitu misalnya. Ya kan nggak gitu kan konteksnya. Kalau misalnya kita dicap kafir sama orang gampang kata Gus Dur, tinggal sebut kalimat 2 syahadat lagi. Jadi lagi Islam gitu kan kalau kata Gus Dur. Itu hanya sekedar guyonan. Ada lagi Jihad. Kayaknya cukup ya pertanyaannya seputar MC ya. Sama perbedaan ya, terlebih agama gitu kan maksudnya. Ya kita balik ke diri kita masing-masing lah, nafsi-nafsi gitu kan. Tetap kita harus bertanya kepada guru-guru kita gitu. Bukan masalah lakum dinukum. Ya tetap kita juga harus bertanya sama guru-guru kita. Ya kan? Kalau kita nanya sama guru kita, ada yang memperbolehkan, ada yang enggak gitu. Ya nggak jadi masalah gitu loh. Tadi kan udah dikasih tahu. Misalnya di mazhab Syafi'i memperbolehkan, mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan, sedangkan mazhab Maliki memperbolehkan gitu misalnya. Nah kita kan guru juga banyak gitu, paham kan? Paham. Maksudnya, ya gitu aja lah kurang lebihnya. Ini ditutup kali ya, coba tutup gaya MC. Guys, terima kasih sudah nonton podcast ini. Kayaknya udahan ya. Udahan aja bang ya. Ya, iya boleh. Langsung sih. Ya udah. Jadi demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.